inspirasi. Jadi saya kalau orang tidur dibangunkan gitu ya. Wah, selama ini saya kelupaan itu masalah yang itu. Jadi belum punya bekal apa-apa untuk nanti ke akhirat. Nah, itu waktu itu ada dalam hati. Dorongan. Ya. Nah, sejak itu lalu mencari peluang untuk mewakafkan. Ya, terutama mama ini yang mencari aktif lah. Ya mungkin semata-mata karena Allah ya, datangnya pengertian wakaf, datangnya juga kesadaran berwakaf dan kepercayaan bahwa kita ini sebagai seorang muslim adalah dari keimanan. Keimanan itu salah satunya kita harus beriman kepada hari kemudian. Nah, hari kemudian itu adalah yaitu bahwa dimana kita kalau sudah meninggal harus mempunyai bekal. Itu yang dipercayai oleh Mimi dan Aki bahwa kalau kita percaya keimanan yang 6 itu ada hari akhir, berarti kalau kita percaya ya harus percaya juga bahwa nanti itu apa yang ada di sana, yang akan ditemui oleh kita di sana. Itu yang mutlak betul-betul yang saya tahu. Itu juga informasi pasti dari ustadz dan ustazah yang Mimi mungkin alhamdulillah mungkin kedengaran masuk ke hati dan merupakan jadi kenyataan bisa merubah, bukan merubah ya, bisa mendorong Aki dan Mimi untuk berwakaf karena pengertian wakaf itu sendiri bahwa Mimi suka berdoa dalam sholat Mimi bahwa ya Allah sajatina nyawa harta kagungan Allah. Kagungan Allah itu kan kepunyaan Allah. Kita ini cuman titipan. Nah, titipan ini bahwa kalau kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu titipan, itu berarti kita tidak boleh merasa mempunyai. Jadi harus, dan Allah pun begitu baik, sekalipun bukan punya kita, dikembalikan kepada Allah, tapi Allah tetap memberikan juga pahala, memberikan juga imbalan yang luar biasa. Itu yang mungkin Aki sama Mimi yang dipahami bahwa betul-betul wakaf ini sesuatu yang bagi muslim itu ya dengan kepercayaan penuh bahwa harus percaya dulu sih bahwa nanti itu ada hari kemudian. Ada, kalau kemarin tuh bilang Ustadz tuh beberapa minggu yang lalu ada kampung akhirat. Nah, kita ini akan menuju kampung akhirat. Di dunia tuh semua ditinggalkan. Jadi Aki sama Mimi sudah tahu, memang sih idealnya ada 3 perkara, bahwa ada anak yang soleh, ada ilmu yang bisa dimanfaatkan, ada amal ibadah. Nah, ini anak yang soleh, semua orang berkeinginan untuk mempunyai anak yang soleh, tabungan kita. Tapi seiring waktu kita tahu begitu pengaruhnya luar biasa. Itu kita tidak bisa cuman untuk mengharapkan, mendidik, mengusahakan hasil kita tidak tahu. Nah, tapi kalau ilmu juga, Mimi Aki bukan guru, bukan dosen, dari mana punya ilmu yang bisa dimanfaatkan. Rasanya sedikit, sangat sedikit. Tapi kalau amal ibadah, amal soleh, yaitu amal jariah, mungkin amal ibadah Mimi sama Aki bisa mengusahakan diri sendiri. Entah itu yang wajibnya, entah itu yang sunatnya, kita bisa melakukannya diri sendiri. Nah, terus kalau amal soleh yang berupa, kalau Mimi suka bilangnya jis saja, zakat, infak, sodako. Nah, ini yang bisa kita perjuangkan, bisa usahakan, bisa perjuangkan bagi diri sendiri, bagi orang, bahkan bagi orang tua. Karena
Allah itu begitu murah hati bagi anak-anak yang berkeinginan untuk berbuat baik kepada orang tua. Kita bisa tidak sekedar sedekah, tapi bahkan wakaf pun kita bisa melakukannya. Mungkin itu aja dasarnya bahwa yang dipikirkan oleh Mimi sama Aki, dan kebetulan di sini Allah memberikan suatu. Kalau Mimi suka bilang sama Aki, ya Allah, Allah tuh baik banget ya sama kita ya Pak ya. Kayaknya seperti udah dihamparkan ladang untuk ditanami. Tapi kita juga diberikan bibit rezeki yang nantinya akan dari satu pohon akan 700 butir. 700 butir, bukan 17, 700. Nah itu yang luar biasa memotivasi Mimi sama Aki bahwa di samping kepercayaan, terus ya itu, dan luar biasa Allah memberikan tempat untuk menanam di sini. Sangat yakin, jadi tidak ada sesuatu yang ini ya sayang ya kalau diwakafkan. Alhamdulillah ya, nggak ada. Bahkan terus dicari sama Mimi sama Aki, dicari apa ya yang kita juga tidak boleh melupakan anak ya, tidak boleh, itu udah pastilah setiap. Nah ini juga dicari mana ya yang bisa menjadi zakat, infak, sodako buat Mimi dan Aki, buat juga orang tua Mimi dan Aki. Itu mungkin yang Mimi sama Aki merasa yang sangat rahmat Allah yang luar biasa. Rahmat Allah yang luar biasa, keberadaan Aki sama Mimi di sini, dan luar biasa lagi rahmat Allah mempertemukan Aki sama Mimi itu dengan Abu Yatam. Itu suatu rahmat Allah yang luar biasa, karena Mimi mencari sama Waade beberapa lama, penghafal Al-Quran itu cuma dapat 4. Tapi ternyata ngobrol-ngobrol ketemu dengan Yayasan Abu Yatama, dalam waktu singkat 10 hari udah tiba penghafal Al-Quran sebanyak 22 orang. Itu menjadi rahmat Allah. Tapi itu memang karena kepercayaan Mimi sama Aki bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwa Allah itu sebetulnya kalau kita udah punya niat memudahkan. Sajatinya itu adalah yang sesungguh-sungguhnya. Tidak ada lagi yang lebih daripada sajatina. Sajatinya Allah Maha Esa, sesungguh-sungguhnya. Sajatinya Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Tidak ada lagi gantinya, tidak ada duanya. Yang sejati itu. Kalau bilang ada cinta sejati itu bohong kalau antara manusia. Tapi kalau mungkin cinta sejati dari Allah ke manusia. Allah ke manusia itu cinta sejati, Rahman Rahim sejati, ya kan. Kalau terus terang aja mungkin Mimi itu ya kepada Allah selalu masih ada harapan pahala. Nah itu ya. Tapi nggak salah juga kan kalau masih ada harapan pahala, karena memang Allah juga sudah menjanjikan. Karena belum sampai kepada tingkat yang katanya tidak mengharapkan surga, mungkin ke neraka pun tuh kalau Mimi belum sampai di situ. Tapi Mimi sama Aki cuma berjuang saja untuk mendapatkan rahmat Allah itu tadi, ya dengan inginlah di dunia dan di akhirat pun mendapat yang baik, apalagi bahwa sudah diyakini bahwa akhirat itu adalah kampung akhirat yang abadi, yang kita tidak bisa balik lagi ke dunia, ya kan? Ya, begini. Ini maaf lebih dulu sebelum jawab, tapi saya mau tanya, ini kan jangan sampai jadi ria ya. Jangan sampai acara ini nih. Ya. Saya Tadi pesan motivasi aja ya. untuk motivasi saja. Sebenarnya logika pertama, kita kalau katakanlah dari sini, dari Jatinangor mau ke Jakarta, perjalanan mobil, kita cek dulu bensinnya ada, olinya cukup, airnya gimana, ya, akinya gimana, Uangnya ada nggak? mobilnya apa bisa kuat nanjak apa tidak gitu. Nah
itu manusia loh, mempersiapkan buat dirinya untuk pergi dari sini ke Jakarta. Ini kan yang dituju akhirat ya. Ya, bekalnya juga beda. Nah, jadi saya logika sederhana aja. Jadi wakaf itu sebenarnya pada dasarnya memberi bekal buat kita sendiri juga pada dasarnya. Di samping kita mengembalikan kepemilikan barang itu kepada yang pemilik sejati, ya kita juga menikmati bahwa apa yang kita bawa itu adalah sarana bekal kita untuk menghadapi akhirat nanti gitu.